Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan kita bertanggung jawab iman nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diampuni oleh beliau, diampuni umatnya, pengikutnya, dan disyafaati ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, dengerin ke belakang. Ayo, Bapak lagi ngomong, dengerin biar nanti dapat ilmunya. Bapak Ibu yang berbahagia anak sekalian, pada kunjung malam hari ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul tips mencari teman yang baik. Dari anak, cara mencari teman yang baik. Baik Bapak Ibu dan anak sekalian, mencari teman itu bukan sesuatu yang gampang. Mencari teman itu harus pilih-pilih. Kenapa harus pilih-pilih? Karena teman bisa mewarnai akhlak kita, betul? Bisa mempengaruhi etiket kita, bisa mempengaruhi kepribadian kita. Makanya harus pilih-pilih teman mana yang layak untuk diteman. Berbeda dengan berbuat baik. Kalau berbuat baik, jangan pilih-pilih, betul? Jangan harus seagama. Contoh, ada orang jatuh ditanya, Pak, agamanya Kristen atau Islam? Pas Kristen dari tolong. Nyumbang bencana juga gitu, Pak, Kristen atau Islam? Kristen dari tolong, jangan. Berbuat baik jangan pilih-pilih. Kalau nyari teman harus pilih. Terus teman yang mana yang harus kita pilih? Teman yang bagaimana? Sahabat yang bermodel seperti apa yang harus kita pilih? Atau yang seperti kalkulator, datang kalau pas kita hitung-hitung mau minjem duit, pas punya uang temannya didatangi, ya mau pinjam. Teman tuh upgrade software. Teman baik jadi baik, teman buruk jadi buruk. Makanya anak-anak harus hati-hati cari teman. Tapi ada petunjuk yang cukup menjadikan referensi bagi kita, yaitu khairul ashabi man yadulluka ala khairi. Ayo anak sekalian ikuti Bapak. Khairul ashabi, ayo bareng. Man yadulluka ala khairi. Sebaik-baik teman itu orang yang menunjukimu kepada kebaikan. Itu teman yang baik. Sahabat yang baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, cari teman yang bisa menunjuki kita kepada kebaikan. Contoh, nggak mau sholat, teman yang baik pasti ayo kita sholat. Teman yang tangannya geser-geser ceramah, bikin tulisan, ya bikin status yang positif, walaupun satu baik, tapi kalau kita salah. Teman yang baik, kalau kita salah gimana deketin. Kalau yang teman yang buruk, didiemin. Kita nyebur jurang, biarin. Masuk neraka dibiarin. Paham? Di dalam kitab Ta'lim dikatakan
Fa'in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqaribhu tahtadi. Kalau ada teman yang baik, kalau ada teman yang jahat, lepaslah kau jauhi. Kalau ada teman yang baik, lekaslah kau dekati. Kenapa kalau ada teman yang jelek, perintah kita buru-buru cekikan dia, jauhi dia. Takut sama seperti biasanya. Karena apa? Keburukan dia itu akan gampang menular kepada kita. Anak yang preman dipukuli, kita jadi premannya, ya ketularan. Suka berantem dipukuli, jadi kejelekannya cepat keluarnya. Seperti bara api, tahu bara api? Yang merah itu ketika dijatuhkan di tanah, dapat detik mati. Jadi keburukan dia cepat keluarnya balik. Kita ikut jadi orang jelek. Sebaliknya, kalau ada yang teman baik, yang berikan petunjuk, segera dipukuli, diketin. Paham, anak? Paham, jemaah semuanya? Jadi kalau ada yang baik, segera dipukuli. Berikan nasihat supaya kita mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk dari dia. Pukuli. Ya, saya punya murid di sekolah itu, ada teman, ada murid saya itu, dia gak mau bicara, karena dia bisa ngomong. Kalau di kelas diam, kita tanya guru, teman dia. Tapi kalau dia ke kantin, dia ngikut ke kantin, tapi gak ngomong. Padahal ngikut ke kantin dia aja. Pulang-pulang saya panggil, saya kasih pemahaman, saya suruh teriak di ruang saya, bisa ngomong. Tapi kenceng. Tahu gak kamu? Kamu pernah lihat orang bisu? Pernah apa? Orang bisu gimana? Gak bisa ngomong. Kamu sempurna gak bisa ngomong. Allah itu bisa membuat kita gak bisa ngomong. Kamu bisa ngomong, gunakan yang baik. Kita hanya dulu ngomong, kalau disuruh maju, dengan temannya ngobrol, saling sapa. Akhirnya dia ngomong, mau ngomong. Ya. Banyak orang bisu pengen ngomong loh. Kamu yang punya ngomongnya jelek atau gak ngomong, kasus. Ya, jadi kalau kita orang tua gak seperti anak-anak, masa panggil terus ngomong, yang saling sapa menyapa. Jangan seperti raja bos, kalau gak diomong, dia sapa gak ngomongnya apa orang. Padahal kalau di rumah bercicilan sama istri suaminya, sama anaknya, ini gak boleh. Ya, maka itu kalau ada teman yang baik, itu segera kumpuli supaya mendapat petunjuk, ngomong. Ya, kayak jelek jauhi supaya kejelekan tak kita. Yang baik kebaikannya kepada kita. Masya Allah. Itu cara cepat. Jangan seperti tipe kalkulator. Butuh datang kalau pas butuh doang. Kalau nggak butuh boro-boro gitu kan. Nah, maka itu bulan Ramadan bulan akhir software kita. Yang jelek-jelek kita bersikap. Mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang baik dan kita pun menjadi teman yang baik. Teman baik itu masih seperti orang masing layangan itu. Kapan dia harus ngegas? Kalau pas anginnya kecil, ngegas ya. Betul kan? Kalau pas anginnya udah kencang, ya enak. Temannya udah pintar semuanya, udah mapan semuanya enak, ya kan? Tapi kalau masih berantakan anginnya, kalau perlu kecil kita kencang supaya layangannya tinggi. Itu teman yang baik. Bukan tidak berdasarkan syar'i. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.